Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saat ini saya berada dalam program Dialog Bandayo dengan tema pandemi dalam pandangan Islam. Dan saat ini saya tidak sendirian, sudah ada bersama saya, di sebelah saya sudah ada narasumber kita, ini Ustadz Haji Faisal Pakaya. Selamat. Ya, alhamdulillah kabar baik, insyaallah sehat-sehat selalu. Iya. Tetap dalam. Bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah sehat-sehat dan mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir. Iya. Seperti yang kita ketahui ya, bagaimana menyikapi masa pandemi untuk saat ini, Pak Ustadz? Baik. Untuk pandemi khususnya sekarang ini corona, kalau dalam konsep Islam itu isolasi itu sudah ada sejak beberapa abad lalu, bahwa sabda Rasulullah SAW, "Idza sami'tum bit-ta'un bi ardin fala tadkhuluha." Apabila kalian mendengar suatu wabah dalam satu wilayah, maka janganlah kamu memasuki wilayah itu. Wa idza waqa'a bi ardin wa antum biha fala takhruju minha. Dan apabila kamu di suatu tempat dan tempat itu terkena wabah, maka jangan keluar dari tempat itu. Ini adalah konsep Islam tentang isolasi. Maka dalam pandemi ini, isolasi ini sampai sekarang masih tetap harus kita jaga dan kita laksanakan untuk menjaga jangan sampai tertular dan mewabah. Alhamdulillah Gorontalo insya Allah sudah termasuk menurun ya untuk yang pandemi ini yang harus kita syukuri. Dari segi kesehatan tentu Islam sangat mengajarkan kita hidup sehat, baik itu sehat lingkungan, sehat diri kita, ya, sehat tempat tinggal. Maka kesehatan ini sangat penting dalam Islam, karena apabila seseorang itu sehat, maka dia akan beribadah, dia akan bagi seorang pedagang dia akan berdagang, bagi seorang pegawai dia akan berkantor, bagi seorang petani dia akan melaksanakan aktivitas ke sawah, ataupun seorang wartawan dia bisa mungkin meliput berita, dia bisa akan terus berkolaborasi, berkontribusi tentang masalah-masalah kekinian. Maka kesehatan itu sangat penting, dan Rasulullah mewanti-wanti kita bahwa ada dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu olehnya. Yang pertama, dalam hadis Rasulullah itu dikatakan, ni'matani maghbunun fihima katsirun minan nas. Ada dua nikmat yang manusia itu banyak tertipu olehnya, yakni as-sihhah wal faragh, yaitu kesehatan dan waktu luang. Banyak orang yang sehat, saking sehatnya dia selupa bahwasanya kesehatan itu dari Allah, anugerah Allah SWT. Ketika dia sehat, segala kegiatan diikuti tanpa ada keinginan untuk beribadah, tanpa ada perasaan bahwasanya dia dalam pengawasan Allah SWT. Yang kedua, nikmat yang membuat manusia tertipu itu al-faragh, yaitu waktu luang, waktu kosong. Jadi kadang-kadang waktu luang ini banyak kita gunakan dengan ya hal-hal yang tidak bermanfaat. Sementara kalau seorang muslim itu harusnya dia menjalankan sabda Rasulullah, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Di antara baiknya Islam seseorang adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat. Maka waktu luang ini bisa kita maksimalkan dengan membaca Quran, dengan ibadah, dengan zikir, atau apabila ada waktu luang, kita segera melaksanakan aktivitas lain sebagaimana perintah Allah, fa idza faragta fansab. Apabila engkau selesai dalam satu urusan, maka laksanakan urusan yang lain. Maka di masa pandemi ini jangan menjadi alasan untuk kita tidak produktif, ya. Kita tetap harus produktif, harus mencari rezeki, harus beraktivitas. Kalau dengan alasan pandemi kemudian kita tidak produktif, maka bagaimana nanti
kehidupan kita. Misalnya kita tidak dapat rezeki atau kita tidak dapat misalnya seorang tidak dapat gaji misalnya. Termasuk dalam pendidikan, alhamdulillah dari kementerian tetap menggalakkan para siswa untuk belajar secara daring ya, secara online. Walaupun ada beberapa keluhan dari orang tua ya tentang mendidik anak di rumah. Ya, tapi ini adalah yang harus kita hadapi. Ini juga merupakan ujian ya. Jangan pandemi ini kita pandang sebagai satu misalnya musibah, tapi ini adalah ujian Allah bagi kita. Bagaimana kita di masa pandemi ini tetap produktif, sehingga MUI mengeluarkan fatwa bagaimana misalnya sholat ya, pada masa pandemi. Saya ingat sekali ketika itu fatwa MUI tentang sholat berjamaah ya tidak dibolehkan. Ini tentu saja mengundang pro kontra dari masyarakat. Tapi ya ini adalah satu usaha dari majelis ulama yang merupakan yang punya otoritas dalam keilmuan agama untuk menjaga maslahat ya. Dalam kaidah usuliyah dikatakan darul mafasid muqaddamun ala jalbil masalih, bahwasanya mencegah bahaya itu lebih diutamakan daripada mengambil maslahah, seperti itu ya. Pak Ustadz, saat ini lagi marak-maraknya ya masyarakat akan ketakutan yang berlebihan terhadap virus corona itu sendiri. Itu bagaimana Pak Ustadz? Baik, ketakutan itu wajarlah, manusiawi. Namun seperti hadis Nabi tadi itu yang saya bacakan di awal itu ada sejarahnya. Ya, jadi ada sejarahnya bahwasanya ketika itu Khalifah Umar akan berperjalanan ke Syam. Ya. Tiba di suatu tempat, mereka mendengar kabar bahwa di Syam itu ada wabah. Maka Khalifah Umar mengumpulkan para pembesar, ada dari Ansor, dari Muhajirin, dari pembesar Quraisy dia dikumpulkan. Diminta pendapat mereka. Bagaimana pendapatmu? Ada kabar bahwa di Syam ada wabah. Apakah kita meneruskan perjalanan atau gimana? Ada yang mengatakan, wahai Amirul Mukminin, sesungguhnya engkau adalah Amirul Mukminin, seorang pembesar. Masa engkau ikut saja takut dengan wabah? Ada lagi yang mengatakan, bagaimana pendapatmu? Ada yang mengatakan, kita terus saja wahai Amirul Mukminin. Ada yang mengatakan, kita sampai di sini saja. Ini. Maka setelah ditanya oleh Khalifah Umar, maka Umar memutuskan untuk tidak berangkat, tidak meneruskan, karena ada wabah ya. Maka ada Abu Ubaidah bin Jarrah mengatakan, wahai Umar, apakah engkau menghindar dari takdir Allah? Ya kan? Jawab Umar, kita menghindar dari takdir Allah untuk takdir Allah yang lain. Nah, kemudian Abdurrahman bin Auf meriwayatkan hadis tadi, idza sami'tum bit-ta'un fala tadkhuluha. Yang tadi, apabila engkau mendengar ada satu wabah, maka janganlah engkau memasuki daerah itu. Wa idza sami'tum bita'un bi'ardin fala tadkhuluha wa idza waqa'a bi'ardin wa antum biha fala takhruju minha. Apabila engkau berada di satu tempat yang ada wabah, maka janganlah engkau keluar dari tempat wabah itu. Jadi ketakutan kita itu sangat manusiawi sekali. Tapi ketakutan ini sekali lagi jangan sampai berlebihan. Kita tidak produktif lagi, kita tidak lagi melaksanakan tugas-tugas keseharian kita. Atau ada lagi bahkan yang mengharapkan misalnya bantuan pemerintah terus misalnya. Kenapa pemerintah ini hanya memberlakukan PSBB misalnya, tapi tidak memperhatikan masyarakatnya misalnya. Ini tentu saja kita harus
tetap produktif, tetap melaksanakan aktivitas keseharian, dan tetap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Pak Ustadz, terima kasih untuk arahannya, tapi menarik sekali untuk perbincangan kita pada saat ini. Dan pemirsa, tetaplah bersama kami di program Dialog Bandayo. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang siap berkorban demi meneruskan asa. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang harus pintar mencari kesempatan baru. Ada yang setia memastikan keamanan. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus berjuang menuntut ilmu di tengah pandemi. Saat ini, ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Ada yang terus mengayuh harapan. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Bagi Anda yang memiliki usaha mikro, bisa mendapatkan hibah modal tambahan sebesar 2,4 juta rupiah agar usaha mikro dapat bertahan dan bangkit. Daftarkan usaha Anda ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Untuk info lebih lanjut, kunjungi kemenkop.ukm.go.id. Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri.
Baik, pemirsa, masih bersama kami dalam program Dialog Bandayo dan masih bersama Bapak Ustadz Haji Faisal Pakaya. Baik, Pak, tadi sudah menyinggung soal masyarakat tidak harus takut dengan adanya pandemi saat ini. Dan seperti yang saya ketahui nih Pak Ustadz ya, di setiap masjid itu ada tertulis halangan untuk jamaah lain untuk bisa beribadah di masjid tersebut. Bagaimana itu Pak Ustadz? Ya, terima kasih. Yang pertama, likulli syai'in hikmah. Setiap sesuatu itu ada hikmahnya. Maka pandemi ini juga ada hikmah bagi kita. Yang pertama, untuk takmir masjid. Ya, untuk takmir masjid berarti dia bisa memastikan bahwasanya jamaahnya itu sehat-sehat, jamaahnya itu ada, sehingga dia bisa mengamati satu persatu jamaahnya. Ini adalah satu hal yang positif, sehingga dengan dia mengamati jamaahnya, maka dia bisa banyak bermuamalah, banyak bersilaturahim dengan jamaahnya itu. Sehingga bagaimana yang bukan jamaah di situ, ya? Memang di mana-mana masjid pasti ada yang singgah. Ada yang di, apalagi misalnya yang musafir dalam perjalanan. Saya juga sering seperti itu. Cuman di mana-mana kan harus ada masker. Memang ada yang yang memang betul-betul melarang sampai ininya ditutup, gerbangnya ditutup. Namun ada juga yang hanya sebatas himbauan bahwasanya yang jamaah di sini harus menggunakan masker. Gitu. Nah, ini. Yang kedua, ada juga yang misalnya dalam fatwa MUI itu kan ada rapat bisah renggang. Nah, ini lagi yang kadang-kadang teman saya yang takmir masjid bercerita, dia bilang, pokoknya saya dapat tahu siapa yang bukan jamaah di sini. Karena setiap hari kan saya dapat tahu siapa yang jamaah. Yang samping itu dia tahu mukanya, dia juga tahu. Dia so hati-hati katanya. Pokoknya kalau mau basap itu dia hati-hati mau jaga jarak atau tidak seperti itu. Jadi bagi saya, apabila ada anjuran seperti itu misalnya di masjid-masjid, itu juga adalah menjalankan tadi program pemerintah, menjaga protokol kesehatan, dan juga tetap mereka juga menjalankan fatwa MUI. Karena fatwa MUI dalam masa pandemi, bagi wilayah yang zona merah, sebaiknya sholat di rumah saja. Apalagi kalau misalnya kita was-was, jangan-jangan kita ini semua tertular, lebih baik di rumah saja. Iya begitu. Jadi baik di rumah saja. Iya, apalagi misalnya, dalam keadaan sakit. Dalam keadaan sakit, batuk-batuk apa semua seperti itu. Ya. Nah, Pak Ustadz, berarti di setiap masjid itu harus menyediakan cuci tangan, ada hand sanitizer atau gimana Pak Ustadz? Iya, itu yang sesuai anjuran pemerintah, harus wajib menyediakan cuci tangan, hand sanitizer, dan masker, dan juga waktu awal-awal COVID itu memang wajib di semprot. Di ini dulu semprot dan di di scan itu. Suhu. Ya, itu. Dan alhamdulillah ketika Ramadan ini yang sangat kita ya sebagai warga Gorontalo khususnya, Ramadan ini adalah bulan yang kita dan menambahkan. Ternyata ada fatwa dari MUI yang melarang, bukan melarang, artinya kita membatasi untuk jangan sholat berjamaah. Nah, bagaimana dalam Islam? Ini pernah terjadi, pernah juga terjadi. Maka ketika hayya 'alas shalah, ajannya dirubah dengan shollu fi buyutikum. Hayya 'alas shalah kan artinya mari kita melaksanakan sholat. Itu diganti dengan shollu fi buyutikum. Memang bagi kita yang belum pernah agak aneh ya, agak aneh. Tapi kalau kita melihat sejarah Islam itu pernah terjadi. Dan saya dengar alhamdulillah ada beberapa masjid juga yang memberlakukan shollu fi buyutikum itu. Iya, Pak Ustadz, maksud saya kalau misalnya ada desa-desa terpencil gitu ya Pak Ustadz, yang ingin tetap sholat berjamaah, tapi tidak punya uang untuk beli scanner, alat cuci tangan atau apapun itu mungkin ada biaya dari pemerintah atau gimana Pak? Baik, kalau menurut saya
itu sebagaimana anjuran atau fatwa MUI, sholat di rumah saja, tidak apa-apa, sholat di rumah saja. Dan ini pernah ketika khususnya kami dari pengurus Bone Bolango, MUI Bone Bolango, ketika menetapkan boleh tidaknya sholat Idul Fitri. Nah, ada yang menyarankan, itu Pinogu bagaimana? Itu Bolango Ulu bagaimana? Apakah mereka disamaratakan juga aturan ini? Karena demi menjalankan pemerintah dan juga sebelumnya sudah ada pidato dari Presiden dan juga pertimbangan dari Menkumham, maka kami diratakan, mau dia di Pinogu, mau dia di Bolango Ulu, tetap aturan ini berlaku bahwasanya sholat di rumah lebih baik untuk menjaga tadi. Daripada misalnya kita was-was, tidak khusyuk sholat, lebih baik di rumah. Kita juga sah sholat kita. Memang fadilahnya agak berkurang dari fadilah jamaahnya, tapi kan kita ada yang namanya masyaqqah, kita ada namanya ad-darurah, ada satu uzur syar'i yang membolehkan kita tidak sholat di masjid secara berjamaah. Dan dari ulama-ulama, dari ustadz-ustadz yang kondang itu pun telah menyampaikan tata cara sholat secara sederhana di rumah. Bagaimana sholat di rumah, sholat Idul Fitri, sampai khutbahnya pun tidak perlu panjang-panjang seperti itu. Ya, jadi ini jadi tugas ya bagi para lelaki atau kaum suami untuk bisa memimpin rumah tangga. Betul sekali. Itu juga salah satu hikmahnya. Jadi tahun ini alhamdulillah banyak imam-imam yang muncul. Karena mau tidak mau mereka harus jadi imam di rumah tangga mereka. Iya. Baik pemirsa, tetaplah bersama kami di dialog hari ini dalam tema pandemi dalam pandangan Islam. Tetaplah bersama kami. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Saat ini, ada yang harus terus berjuang terpisah dari keluarga. Ada yang siap berkorban demi meneruskan asa. Ada yang harus lembur walau bekerja dari rumah. Ada yang harus pintar mencari kesempatan baru. Ada yang setia memastikan keamanan. Ada yang memberikan kemudahan. Ada yang terus berjuang menuntut ilmu di tengah pandemi. Saat ini, ada yang terus memastikan semua berjalan lancar. Ada yang terus mengayuh harapan. Dan ada yang tak kenal lelah mencari terobosan. Saat ini, ada banyak pahlawan di sekitar kita yang terus berjuang demi saat nanti. Di tengah pandemi COVID-19, pemerintah memberikan program bantuan Presiden Produktif Usaha Mikro. Bagi Anda yang memiliki usaha mikro bisa mendapatkan hibah modal tambahan sebesar 2,4 juta rupiah agar usaha mikro dapat bertahan dan bangkit. Daftarkan usaha Anda ke Dinas Koperasi dan UKM setempat. Untuk info lebih lanjut kunjungi kemenkop.ukm.go.id.
Tak kenal maka tak kebal. Vaksinasi, cara aman melatih tubuh untuk kenal, lawan, dan kebal dari penyebab penyakit seperti virus atau bakteri. Proses pengembangan vaksin diawasi dengan ketat melalui tahapan uji praklinis dan klinis secara lengkap sehingga vaksin yang dihasilkan aman dan efektif. Tubuh dapat membentuk sel memori untuk mengenali virus dan menghasilkan antibodi untuk melawan virus. Tubuh dapat mengingat dan melawan jika terpapar virus yang sama. Vaksinasi, lindungi diri, lindungi negeri. Baik pemirsa, masih dalam dialog Bandayo dan saat ini masih bersama Ustadz Haji Faisal Pakaya. Dan baik Pak, kita ke pertanyaan selanjutnya. Dan pastinya seperti yang kita ketahui, masyarakat itu apa sih yang harus mereka lakukan dalam penyebaran virus corona bagi umat muslim? Ya, baik. Yang pertama, ikuti anjuran pemerintah, karena bagaimanapun pemerintah itu adalah pemerintah, artinya atasan kita istilahnya, karena dalam ayat pemimpin kita yang mengatur. Maka dalam ayat dikatakan ati Allah wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Jadi pemerintah di sini mereka adalah ulil amri. Tidak mungkin seorang pemerintah misalnya menyuruh kepada yang tidak baik. Pasti apa yang mereka suruh itu adalah untuk maslahah. Maka dalam kaidah usul mengatakan tasarruful imam ma'ar ra'iyah manutun bil maslahah. Sikap seorang pemimpin terhadap rakyatnya, terhadap masyarakat harus berdasarkan maslahat. Maka ini adalah untuk kemaslahatan kita. Jangan misalnya, memang ada beberapa yang mengatakan, hoax ini, COVID ini, bohong ini misalnya, tidak betul ini, hanya konspirasi global apa semua. Hanya menakut-nakuti kita. Bahkan ada yang mengatakan ekstrim, ini adalah dajjal misalnya. Nah ini saya rasa ini adalah perlu kita kurangi, karena bagaimanapun apapun yang kita harus berikhtiar. Kita harus berikhtiar tadi ya, melaksanakan anjuran pemerintah. Yang pertama ya tadi, tetap menjaga jarak, hindari kerumunan, ya, pakai masker, ya. Terus setiap lembaga ataupun di rumah itu harus menyediakan hand sanitizer untuk cuci tangan. Dan juga kepada kita kaum muslimin, sesungguhnya pandemi ini belum berakhir. Maka bagi saya pribadi, fatwa ulama itu, fatwa MUI itu masih berlaku. Ya, masih berlaku. Kalau kita ragu, kalau kita was-was ketika sholat di masjid, maka
sholat di rumah saja, tidak apa-apa. Karena pandemi ini belum berakhir dan belum ada pengumuman resmi dari pemerintah tentang berakhirnya pandemi ini. Maka semua protokol kesehatan itu wajib kita laksanakan. Dari segi kesehatan, kita juga wajib menjaga kesehatan tadi. Karena sabda Rasulullah SAW, Igtanim khamsan qabla khamsin, itu ya, bahwasanya raihlah olehmu 5 perkara sebelum tiba 5 perkara. Di antaranya adalah sihataka qabla sakomika. Pergunakan masa sehatmu sebelum tiba masa sakitmu. Maka ketika kita merasa sehat, marilah kita pergunakan umur kita ini, sisa-sisa umur kita ini dengan aktivitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tetap mendengarkan anjuran pemerintah dan anjuran ulama. Iya, Pak Ustadz, saat ini kita sering mendengar gitu ya, banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa ada saudara, kerabat ataupun orang tua yang saat ini sakit atau yang dirawat di rumah sakit, dan sakitnya itu bukan COVID tapi dinyatakan COVID dan harus dikebumikan secara COVID, padahal keluarga tidak ingin dikebumikan seperti itu. Itu bagaimana tanggapan? Baik, terima kasih. Ini pertanyaan yang menarik dan ini salah satu juga yang meresahkan masyarakat. Bahkan kadang-kadang dengan zaman teknologi sekarang, apa yang terjadi di mana langsung dorang live, ya, termasuk yang tadi kasus tadi ya, live dan sebagainya. Nah, ini mungkin ada saja terjadi, tapi hanya beberapa persen. Jangan sampai kita mengeneralisir ini. Kita mengeneralisir, ini hanya hoax misalnya. Pandemi ini tidak betul. Ada beberapa keluarga saya misalnya yang tadinya tidak COVID, kok dilaksanakan penyelenggaraannya secara COVID. Dan itu kalau memang ada ya saya juga lihat di media itu ada ya, ada. Namun jangan sampai kita mengeneralisir bahwasanya COVID ini tidak betul, ya, karena ini sudah dibuktikan secara klinis, secara medis bahwasanya COVID-19 ini tetap ada dan kita tetap berwaspada. Adapun masyarakat jangan sampai juga langsung tersuluh atau misalnya langsung menyikapi segala isu-isu misalnya yang tidak baik. Seperti memang kasus-kasus itu ada, tapi jangan sampai kita mengeneralisir bahwasanya semua tenaga kesehatan, semua dokter ataupun COVID ini hanya hoax dan merupakan propaganda misalnya. Nah, ini yang harus sebagai tokoh agama, sebagai tokoh masyarakat, sebagai pejabat pemerintah, kita harus senantiasa mensosialisasikan ini, termasuk media-media, untuk senantiasa memberi pencerahan ke masyarakat. Karena masyarakat kita ini banyak sekali dan beragam. Dan sudah sangat pintar. Sangat-sangat pintar. Mau tukang bentor, mau tukang kebun juga kadang-kadang orang itu lebih pintar dari kita. Karena apa? Akses informasi itu sudah dengan cepat, mudah, dengan mudah untuk diperoleh. Maka kepada masyarakat, khususnya masyarakat Muslim, untuk tetap menahan diri. Kita yakini bahwasanya ini adalah ujian Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah musibah. La yusibanna illa ma kataballahu lana. Sesungguhnya tidak akan terjadi sebuah musibah kecuali Allah takdirkan kepada kita. Okelah, kita katakan ini adalah hoax. Kalau memang ini hoax dan tidak terjadi, pasti Allah juga tidak akan melumpuhkan semua tipu daya mereka. Ya kan, dari awal. Misalnya ada yang sengaja membuat virus ini, misalnya dia sengaja membuat virus ini, dengan mudah Allah untuk membatalkan, untuk menghilangkan virus ini. Wa makaru wa makarullah wallahu khairul makirin. Sesungguhnya Allah itu adalah sebaik-baik pembuat tipu daya kalau misalnya ini adalah betul-betul tipu daya manusia. Gitu. Iya, Pak Ustadz, saat ini juga saya mendengar ada beberapa pertanyaan dari masyarakat. Kalau misalnya terjadi hal demikian, apakah bisa dibawa ke ranah hukum atau gimana itu Pak Ustadz? Kalau misalnya tidak terjadi adanya penyakit COVID tapi dikatakan COVID, gimana itu Ustadz? Ya baik, tentu saja ke ranah hukum itu apabila dia
bisa dibuktikan itu. Kalau misalnya dia terbukti dengan 2 bukti, minimal 2 bukti, itu baru bisa dibuktikan. Bisa kerana hukum. Tapi kalau misalnya ini hanya isu-isu, hanya berita, misalnya apa maksud saya, sesanter apapun, seheboh apapun itu berita. Tapi Viral. kalau sepiral apapun ya betul, sepiral apapun kalau tidak bisa dibuktikan, misalnya dengan 2 bukti itu, saya rasa tidak bisa dibawa ke ranah hukum. Ya, tidak bisa dibawa ke ranah hukum ITE. Kalau maksudnya ini hukum ITE gitu, hoax atau misalnya Berita bohong. berita bohong itu, atau Itu maksud saya kalau misalnya masyarakatnya udah cek ke BPOM, katanya tidak terindikasi adanya COVID, tapi dari pihak rumah sakit itu mengatakan COVID, itu gimana Pak? Nah, justru itu. Maka di sini kan ada pihak-pihak yang berwenang. Ini kita serahkan kepada mereka yang berwenang. Misalnya, kalau memang tidak terbukti, kan dalam pengobatan itu kan ada medical recordnya, kapan dia masuk, apa saja obat-obat yang dikasih itu kan ada. Paling merujuk ke situ dan diserahkan kepada manajer atau ketua yang ada di rumah sakit itu atau di klinik itu. Kemudian tadi mengatakan kalau POM, ya itu juga perlu. Itu POM itu karena memang LP POM itu memang tugasnya adalah lembaga pengkajian pangan dan obat-obat. Tugas mereka adalah untuk mengawasi ya, apakah betul-betul ini COVID, ataupun bahkan tentang kehalalan produk pun itu dilakukan oleh POM. Jadi diserahkanlah kepada yang berwenang. Kalau memang itu, jangan sampai kita ikut-ikut campur di situ sampai merasa iya betul, apalagi ikut men-share misalnya, oh iya kita pe keluarga juga begini, kita pe keluarga begini, akhirnya jadi viral, jadi heboh. Jadi meresahkan. Jadi meresahkan masyarakat. Jadi bijaklah kita dalam menyikapi informasi yang ada. Mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk Anda, keluarga, dan orang yang berada di sekitar Anda. Saya Sri Dolvitasari Haluti bersama Bapak Ustadz Haji Faisal Pakaya undur diri dalam program Dialog Bandayo dengan tema pandemi dalam pandangan Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.